bergantian. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 5 sampai yang ke-12. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, demi dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah kamu sesungguhnya dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus Masalah Nazaret yang telah kamu sampaikan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat setelah makan pada. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia. Sebab di bawah golongan ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya mendapat keselamatan. Puji Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Sekarang ini masih suasana Paskah keempat, disebut Paskah sampai Tuhan Yesus naik. Dan puncaknya itu di hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Kita melihat kuasa kebangkitan Tuhan di sini setelah Tuhan Yesus bangkit dan dia memperkenalkan diri kepada banyak orang. Kemudian mereka diperintahkan juga untuk memberitakan Injil dan mereka mau mengerjakannya. Setelah mereka diberi kuasa, mereka benar-benar berani memberitakan firman Tuhan dengan segala risikonya. Memberitakan firman Tuhan harus ada kuasa, karena memberitakan firman Tuhan tidak sekedar kita mengetahui apa itu firman Tuhan, apa itu hukum itu. Kalau tidak ada kuasanya, itu hanya sekedar membaca atau mendengar, tidak ada pengaruhnya, hanya sekedar seperti membaca koran, berita, tidak ada kuasa apapun. Nah, kita melihat di sini ada dua orang rasul, Petrus dan Yohanes. Mereka baru saja memasuki Bait Allah. Ketika mereka sampai di salah satu gerbang daripada Bait Allah, sebab Bait Allah itu di Yerusalem sangat besar dan ada banyak pintu atau akses buat masuk, beberapa gerbang. Nah, ketika mereka memasuki satu gerbang, dia melihat ada seorang lumpuh dari lahir, usianya sudah berumur kira-kira 40 tahun. Dia lumpuh bukan pura-pura lumpuh, memang dari lahir dia lumpuh. Jadi dia harus pakai tongkat atau diantar orang untuk duduk di situ meminta-minta. Dan ketika orang ini seperti biasa rutin meminta-minta, berharap orang yang mau sembahyang di Bait Allah itu ada menyisihkan uangnya untuk dia. Dia berharap dari belas kasihan orang semata. Dan kalau tidak ada orang yang memberi belas kasihan dari mengemis itu, tentu saja dia tidak bisa makan. Kemudian ada dua orang hamba Tuhan, Petrus dan Yohanes, rencana mau sembahyang juga. Ketika mereka melewati salah satu gerbang itu, dia melihat ada orang lumpuh. Dan dalam pasal 3 dikatakan dia menyembuhkan orang itu. Kita baca dalam pasal 3 ayat 3, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Jadi ada dua orang hamba Tuhan,
mau sembahyang bersama-sama. Mereka menatap dia, yaitu Petrus dan Yohanes. Dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Namanya pengemis. Kira-kira dikasih nggak? Rupanya hamba Tuhan ini nggak punya uang, saudara. Tapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Pada zaman itu belum ada uang kertas, mata uang dari emas dan perak sesuai dengan nominalnya. Itu sebabnya dia berharap dapat mata uang bentuk emas, tentu tidak murni tapi berlapis emas, atau uang koin dari perak. Mereka berkata, emas dan perak gak ada, tapi apa yang ada yaitu kuasa. Yang dibutuhkan orang ini sebenarnya bukan perak dan emas, tapi kebutuhan untuk bisa melihat supaya bisa bekerja dan mencari nafkah, supaya bisa berjalan. Akhirnya demi nama Yesus, orang Nazaret itu berjalanlah. Dan orang itu berjalan. Orang banyak datang memuji Tuhan, sehingga orang makin percaya kepada kedua rasul itu. Di selanjutnya dikatakan sekali berkhotbah Petrus, 3.000 orang datang. Terus demikian bertambah banyak, sehingga berita itu sampai kepada pelayan-pelayan Tuhan yang ada di bait Allah itu. Dan dengan sigap mereka menangkap Petrus dan Yohanes. Mereka merasa tidak senang akan berita yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes. Beritanya sederhana. Dia hanya memberitakan satu nama yang punya kuasa, nama Yesus. Pada waktu itu nama Yesus adalah nama rakyat biasa, tetapi nama ini Yesus Kristus, orang Nazaret. Saudara, nama Yesus ini sudah dilembagakan oleh Allah. Sebelum Maria mengandung, sudah dipesankan oleh malaikat Gabriel, engkau akan menamainya Yesus. Jadi nama itu adalah nama pemberian Allah di surga. Dan nama itu adalah nama yang berkuasa. Dan yang lahir itu lahir daripada Maria. Yang Maria dan Yusuf adalah mereka tinggal di Nazaret pada waktu itu. Jadi untuk membedakan, nama yang berkuasa itu bukan sembarang nama, tetapi nama Yesus Kristus dari Nazaret. Jadi jelas nama itu yang punya kuasa, nama yang bisa menyembuhkan. Tentu nama ini tidak sembarang diucapkan. Orang itu juga yang memberitakan firman itu harus punya kuasa. Petrus dan Yohanes punya kuasa. Mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi mereka tidak sekedar mengetahui nama itu. Jadi tidak sembarang orang pakai nama itu. Saudara boleh pakai nama itu. Dalam nama Yesus, orang Nazaret sembuh, belum tentu sembuh. Karena dalam diri kita belum tentu ada kuasa. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, tunggu di Yerusalem sampai nanti diberi kuasa. Itu sebabnya setiap orang mau melayani Tuhan, modalnya yang pertama adalah kuasa itu, power. Ada sesuatu tenaga ketika orang itu menyebut nama itu, terjadi mujizat. Tidak sembarang memakai nama itu. Nah, kita melihat karena mereka begitu banyak pengikutnya, maka para ahli Taurat, pemimpin-pemimpin bait Allah itu sampai keturunannya tadi dikatakan yang berkumpul menangkap Petrus dan Yohanes. Mereka disidang. Mereka dipertanyakan, dengan nama apa? Kuasa apa kalian melakukan itu? Karena terbukti banyak orang datang mengikuti mereka. Dengan apa? Kenapa sampai banyak orang mengikuti kalian? Wah,
kami bagaimana di kehidupan kami sebagai hamba-hamba Tuhan ini. Mereka ahli Taurat, orang Saduki, orang Parisi, Sanhedrin, semua kumpul. Saudara tahu mereka itu adalah ahli Taurat, ahli kitab perjanjian lama. Sebenarnya Petrus dan Yohanes juga ahli semua kitab dalam perjanjian lama. Itulah sebabnya selalu dia berkata, seperti ada tertulis dalam kitab-kitab. Misalnya kitab Yesaya, kitab ini, dia kutip. Orang-orang Parisi itu pun ahli Taurat. Mereka mengerti ada ayat-ayat itu, bahwa nanti akan lahir seorang Mesias Juru Selamat, lahir dari seorang anak darah muda, perempuan muda, dan dia akan disebut Immanuel. Mereka sudah tahu semua itu ada dalam perjanjian lama. Tetapi mereka tidak mau menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Karena kalau diterima sekarang yang ada ini, dan orang semua datang dia, kami mau kerja apa? Ini bisa tutup bait Allah ini. Oleh sebab itu, jangan sempat diakui dunia nama itu, nama yang berkuasa. Itu sebabnya mereka ditanya, dengan nama apa? Atas nama apa? Dan mereka menjawab dengan jelas, nama itu saudara, nama yang berkuasa. Yang kita lihat tadi dikatakan dalam ayat ini, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah? Kuasa dan nama itu bersamaan, jadi ada kuasanya, ada namanya. Jangan hanya nama, tapi tidak ada kuasanya. Kamu bertindak demikian itu, apa tindakannya? Yaitu menyembuhkan orang. Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Ini yang digarisbawahi, penuh dengan Roh Kudus. Bukan soal berkata dalam nama Yesus sembuh, tapi nggak ada kuasanya. Penuh Roh Kudus yang nomor 1 ayat ini dikatakan, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu sembuh, ya, dengan kuasa manakah, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, bukan sembarang nama Yesus, tapi ini Yesus Kristus. Kristus artinya yang diurapi, yang ditunjuk oleh Tuhan, dia juru selamat. Orang Nazaret, sebab banyak nama-nama lain, tapi ini yang dari Nazaret, yang telah kamu salibkan. Ditambah lagi, Yesus yang lain kan gak disalibkan, ini yang disalibkan. Tetapi telah dibangkitkan Allah. Disalibkan boleh, dibunuh boleh, tapi dibangkitkan Allah. Nabi-nabi di dunia ini, Siddhartha Gautama Buddha, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mati dan terus masih ada di sana dalam peristirahatan. Makamnya diziarahi begitu banyak orang, dibangun satu tempat khusus bagi orang sembahyang. Makam Presiden Soeharto jelang Lebaran ini banyak sekali orang datang sembahyang di situ, entah minta apa. Tapi jelas kelihatan banyak banget berbondong-bondong. Ada apa dengan itu? Tapi yang jelas mereka tetap ada di makam ini. Tapi dikatakan dalam ayat ini telah dibangkitkan, ya. Karena Yesus itulah orang ini berdiri. Panggil yang tadi lupu itu. Orang ini berdiri bukan pakai nama kami, bukan pakai jampi-jampi, tapi ada kuasa pada mereka. Nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang kamu salibkan itu, tapi dibangkitkan Allah. Nama dialah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Jadi pentingnya kita beriman kepada nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, dan mintalah kuasa daripada dia supaya dia bisa menolong kita, menyelamatkan kita, menyembuhkan penyakit kita. Minta kuasa. Setelah hari kenaikan Tuhan Yesus nanti, kita komit ada doa di sini, ada pujian, penyembahan, ada pemberitaan firman Tuhan, ajaran-ajaran. Bahkan Bapak Gembala membuka diri
Kalau ada jemaat ingin mengetahui sesuatu tentang firman Allah yang tidak mengerti jauh sebelumnya, tulis di kertas, masukkan dalam kotak persembahan ini. Nanti akan dibuka, dibaca, boleh tulis nama, boleh tidak. Tapi itu pertanyaan-pertanyaan bisa dibahas dalam 10 malam pelajaran Alkitab. Apa saja yang berhubungan dengan kekristenan. Di situ akan dibahas, jadi tidak langsung, tapi beberapa hari sebelumnya harus masuk supaya dicari ayat yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi kita tidak sekedar berdoa dan cari bahasa roh. Saudara, bahasa roh hanyalah salah satu tanda bahwa orang penuh Roh Kudus. Yang penting bukan bahasanya, yang penting kuasanya. Ketika Injil masuk ke seluruh dunia, orang itu tidak sibuk berbahasa roh. Ketika Lima Munson, ketika No Manson masuk ke tanah Batak, mereka tidak berbahasa roh. Tapi sebelumnya mereka sudah ada kuasa sehingga berani beritakan Injil. Walaupun sebelumnya juga ada dimakan orang-orang Batak, mereka rela mati karena ada kuasa. Jadi jangan kita terlalu fokus dengan bahasa itu. Bahasa sekedar tanda saja. Tapi yang paling penting bukan cari tanda. Seperti gereja Betani, GBI, mereka selalu mencari tanda itu. Pokoknya belum berbahasa roh, belum penuh. Boleh seperti itu. Sehingga mereka seragam sebuah bahasa rohnya. Yang Tuhan minta, saudara, adalah kuasa itu, kekuatan, tenaga itu, kemampuan untuk mengadakan mujizat daripada Allah. Mereka pun disidang. Apakah mereka menjadi takut? Mereka tidak takut. Mereka tetap. Kita bisa melihat sejarah gereja di Indonesia juga bukan senang. Sampai sekarang juga gereja di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, adalah gereja yang teraniaya. Disebut sebagai orang minoritas sampai sekarang. Masalah GKI Yasmin, HKBP Ciketing, GKP, kemarin juga GPDI digebrak juga karena mereka ada doa dan lain sebagainya. Terus di Aceh kita melihat bagaimana gereja ditekan, gereja dibakar. Apakah menjadi ciut? Bagaimana dengan kita? Tenang-tenang. Kita tidak kedap suara. Gereja lain sangat ketakutannya kedap suara, harus pakai AC, nggak boleh kedengaran. Kita terbuka tapi nggak diisi, nggak datang ibadah. Tuhan bisa marah sama kita. Sementara di tempat lain digusur, jangan teriak. Yang terakhir gereja Katolik juga begitu, yang di Makassar. Hati-hati jemaat GPD Eklesia. Pakai kesempatan mumpung masih bisa berdiri kokoh gereja kita ini walaupun dalam keadaan sederhana. Yang Tuhan mintakan adalah berita tentang Yesus Kristus itu yang telah mati dan dibangkitkan, itu harus diberitakan. Harus diberitakan. Karena apa dikatakan? Sangat tegas. Banyak orang tidak berani mengatakan ayat-ayat firman Tuhan ini. Kita lihat dalam bagian yang terakhir. Ayat yang ke-12 dikatakan, ayat 11 sebelumnya, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Yesus adalah batu yang dibuang. Batu yang dibuang. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Siapa tukang-tukang bangunan? Yang dia maksud adalah ahli-ahli Taurat itu. Mau membangun satu keyakinan iman di dalam Taurat. Mereka membangun. Mereka tukang-tukang bangunan. Begini ya, kalau jadi orang Yahudi itu begini, ritualnya begini. Tetapi dikatakan dibuang. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Yesus digambarkan sebagai batu. Tapi batu yang mana? Batu yang dibuang, padahal berharga. Siapa yang membuang? Yaitu kamu, katanya. Karena mereka tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau diterima, habis agama mereka. Orang suratan kepada Yesus. Mereka buang, mereka singkirkan, mereka salibkan. Tetapi dalam ayat ini jelas yang dibuang itu dipakai oleh Allah. Yang disalibkan itu
dipakai oleh Allah. Dunia ini membuang nama Yesus. Jangan sempat yang membuat orang benci dengan agama Kristen karena nama Yesus yang diberitakan. Karena di situ ada juru selamat, penyelamat satu-satunya. Dilihat di sini dengan tegas siapa Yesus Kristus. Dia dikatakan menjadi batu penjuru, batu penentu untuk satu bangunan. Dalam satu fondasi mesti ada titik sentralnya. Dari situ ditarik ke sana, siku-sikunya. Jadi batu pertama yang diletakkan itu disebut batu penjuru. Kalau kita nanti mau meletakkan fondasi gereja yang baru ini, pastikan jemaat ada, apalagi tua-tua sidang dan bapak gembala, letakkan batu sebelum dilanjutkan oleh tukang-tukang. Dan dari pertama itu akan dilanjutkan bangun yang lain. Jadi fondasi pertama, batu penjuru menjadi dasar, diletakkan dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu. Bahkan dijelaskan lagi dalam bagian yang terakhir, siapa dia? Dan keselamatan, semua orang mencari keselamatan. Ingin masuk nirwana, kata agama Hindu atau Buddha. Ingin masuk taman Firdaus, ingin masuk surga. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Catat ini bagi saudara, teman yang murtad, bilang sama dia bahwa tidak ada. Ini tegas mengatakan tidak ada. Mau coba-coba cari keselamatan yang lain, tidak ada. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Ada selain nama Yesus Kristus yang dari Nazaret, yang sudah disalibkan itu, yang telah dibangkitkan itu, yang diberikan kepada manusia, yang menjelma menjadi manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Jadi tidak ada nama lain. Ini yang perlu kita pegang. Mau sekaya apapun lelaki itu, kalau dia tidak memiliki nama Yesus Kristus, tidak ada harganya. Sealim apapun, ya, setebal apapun sorbannya, sehebat apapun selendang yang dia pakai, ya, sehebat apapun kerudungnya, warna-warninya, ya, sajadahnya tempat sembahyang, tidak membawa ke surga. Tidak membawa ke surga. Hanya nama Yesus Kristus. Ini yang perlu kita pegang. Ya. Remaja pemuda jaga pergaulan. Udah tahu kira-kira tak seiman, gak usah dekat-dekat. Amin. Ini sambar geledek. Udah, tak pulang lagi. Tiba-tiba udah jumpa sama pengembangan, assalamualaikum, akui salahmu. Itu kan? Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Tidak ada nama lain. Mereka ditangkap, tapi mereka akhirnya dilepaskan. Karena apa? Begitu banyak orang yang membela Petrus dan Yohanes. Akhirnya mereka pun dibebaskan. Jadi mari kita, anak-anak Tuhan, percaya kepada nama Yesus. Pada waktu itu ada kelompok dalam agama Yahudi, satu kelompok Saduki. Kelompok ini adalah kelompok yang tidak percaya akan adanya kebangkitan orang mati. Dan kelompok yang lain adalah percaya ada kehidupan setelah kematian. Itu sebabnya dikatakan Yesus yang telah dibangkitkan. Artinya kalau ada orang mati, dia nanti akan bangkit. Sehingga ada pertikaian di antara pemimpin agama waktu itu. Ada yang pro ini, ada tidak pro. Semuanya menjadi kacau. Dalam dunia ini ada beberapa kelompok. Yang pertama adalah disebut dengan kelompok religius atau kelompok orang yang beragama. Jemaat Eklesia, orang yang beragama. Apa agamamu? Agama Kristen. Pastikan ya. Agama Kristen.
Jadi ada kelompok religius atau kelompok yang beragama. Ini dibagi macam-macam. Ada Kristen, ada tetangganya yang dekat namanya agama Katolik. Salib boleh salib, Yesus boleh Yesus. Tapi mereka disebut Katolik karena Alkitabnya beda memang. Pengakuan imannya beda, cara berdoanya beda, yang disembah beda. Ya. Sakramennya beda loh. Pokoknya ritualnya semua beda, tidak ada pertemuannya. Makanya diprotes. Kita orang Kristen, kelompok lagi yang agak dekat-dekat itu memang pakai nama Yesus, namanya Mormon. Di Jawa Timur cukup hebat. Ini boleh punya banyak istri, Mormon. Kristen tapi banyak istrinya. Ada lagi saksi Yehova, tidak mengakui Yesus Tuhan. Orang yang berreligi, ya, dia sangat baik sekali membantu sosialnya, kompaknya, keberanian bersaksi. Nanti di pesawat pun dia bersaksi, nggak pernah diam. Seperti nama agamanya, saksi Yehova. Ada lagi kelompok namanya Muslim. Ada kelompok namanya Hindu, ada Konghucu, ada Buddha, ada Yahudi. Tapi ada kelompok ateis, tidak beragama. Orang ini tidak percaya akan adanya Allah. Ada kelompok lain yang disebut dengan agnostik, tidak percaya akan adanya surga dan neraka. Jadi di dunia ini macam-macam, belum lagi aliran kepercayaan. Kalau kita pergi lagi ke Tanah Toba sana, di kampung halaman kita Pondok Pasogit, ada lagi aliran kepercayaan macam-macam. Ada agama Parmalim. Kalau kita di Pasundan, di Sunda ada lagi agama orang sana. Kejawen di Pulau Jawa banyak ritual-ritual, ada banyak syaratnya. Dalam agama Yahudi, untuk keselamatan ada persyaratannya. Keselamatan bagi mereka harus bawa korban anak domba dan lain sebagainya sesuai dengan ekonomi. Kalau nanti yang datang tiba-tiba bawa korban untuk menghapus dosa supaya bisa masuk surga, dosa diampuni, dibawanya misalnya burung merpati, itu imam itu langsung cek, pelik kau, nggak mungkin kau bawa ini, kau ajar rumahmu gedong, ganti, tidak diterima. Bawa besok kambing, itu diteliti, dan kambing itu diteliti lagi, bagus nggak? Begitu ketatnya. Jadi ada persyaratan untuk penyucian dosa. Kalau pergi ke dukun, ada nggak syaratnya? Ada. Berarti pernah pergi ya? Ketahuan. Apa syaratnya yang paling sering? Nah, lebih detail nggak berani ngomong ya. Biasanya kadang-kadang disuruh bawa ayam hitam, bawa daun sirih sama kapur sirih mungkin, bawa kemenyan. Pokoknya ada syaratnya. Kadang-kadang suruh cuci tangan, disiapkan cuci tangan langsung, minum itu airnya. Serem juga air buat cuci tangan, minum sekarang katanya. Seperti itu. Itu nanti disirami air putih. Tak apalah, mantranya ada. Udah, sembuhnya itu katanya. Mau minta apa? Ini nyopung, minta cepat dapat jodoh. Oh, macamnya itu disembur-sembur. Wah, memang besok langsung datang. Dia kan sudah dapat pemanis, baru dia lewat, datang tukang ojek. Kok ini opung? Habis dikatakan lelaki pertama, ya lelaki pertama yang datang tukang ojek. Habis, itulah jodohnya. Hati-hati, syaratnya mengerikan kadang-kadang. Mau coba? Gampang lo dapat, yang jomblo lama gampang. Tapi ingat, semuanya ada persyaratannya dan ada dampaknya. Nggak ada yang gratis sama iblis ini. Semua bayar harga. Jadi satu-satunya keselamatan hanya di dalam nama siapa?
Yesus Kristus orang Nazaret, tidak ada nama yang lain. Kalau tadi semua ada syarat-syaratnya, agama Yahudi ada, agama Muslim ada syaratnya untuk bisa selamat. Apalagi sekarang ini mereka harus tebus dosa loh. Di bulan suci namanya bulan Ramadan. Ramadan artinya bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampun. Kata mereka bulan ini setan diikat. Yang Om tahu setan keyuran. Tapi kata mereka bulan ini setan ditangkap, diikat. Kasian banget ya. Nanti habis bulan Ramadan dilepaskan semua jatuh dalam dosa yang dilepaskan. Karena sekali dilepas ganggu setannya. Ini memang ada ayatnya, bukan asal ngomong. Bulan penuh rahmat dikatakan, tidak ada cobaan. Siapa bilang? Kalau pagi-pagi banyak penjahat-penjahat. Hati-hati yang keluar pagi ya. Mereka berkedok katanya mau sahur-sahur supaya macam-macam. Hati-hati. Katanya dilepas nanti diikat iblis. Mana? Pada kalau lepas di mana-mana. Buat taburan. Saudara, jalan satu-satunya keselamatan, tidak ada pilihan yang lain. Ada satu ilustrasi. Dua anak muda, udah sarjana dua-duanya, cowok, merantau ke Jakarta dengan berbekal ijazah sarjana dari Monastir. Tulen Bataknya. Lama di sebuah perusahaan, udah capek. Simpanan yang dikasih orang tua habis, tak ada lagi mau makan besok. Gimana nih? Tagor dan Tigor, dua anak muda tampan. Macam mana nih? Kita mau makan macam mana nih? Mau pulang tak ada lagi ongkos. Oh udahlah, kita cari kerja apa saja. Kemana kita? Itu kompleks perumahan mewah. Masuk mereka kompleks itu. Ada satu rumah yang kayak besar, kayak butuh pembantu ini. Dua anak muda jagonya sampai sana. Lihat di gerbang itu ada tulisan Haji Lulung. Besar kali rumahnya. Terus bertanya, hajinya ini kawan, cuma ada kita kan orang Kristen. Dari nama kita ketahuan siapa kita. Tak mau aku. Kata yang satu. Jadi maksudmu apa? Ya kalau kita ngaku Kristen mana mungkin diterima, itu aja haji. Kita makan ini, dia nggak makan itu. Macam mana? Jadi maksudmu apa? Kalau mau diterima, kita jangan ngaku orang Kristen. Kita harus bilang kita orang seiman. Waduh, kacau pikiran. Yang satu lagi, aku tidak mau. Kata Tagor, aku tidak mau. Kata Tigor, hanya namanya Tigor, tapi nggak Tigor juga. Aku mau bilang, nanti kita seiman. Oh, kira-kira begitu. Pencet label, nggak keluar-keluar. Karena tiba-tiba si bibinya asisten rumah tangga. Sekarang keren namanya lu asisten. Padahal sebenarnya pembantu. Datang masih Mbok. Kenapa om? Ya mau cari kerja. Ada Pak Haji. Oh ada silakan masuk. Masuk sampai di teras. Dipanggil lah Pak Haji itu. Datanglah Pak Haji. Kenapa anak muda? Mau cari kerja Pak. Oh. Siapa namamu? Saya namanya Tagor. Ini namanya siapa? Namaku Tigor. Kalian mau cari kerja Pak? Kalau ada pekerjaan, bolehlah. Kemudian ditanya demikian. Kau agamamu apa? Ditanya sama si Tagor. Tadi kalau dibilang kalau boleh mereka sebut seiman, tapi Tagor nggak mau. Biarpun nanti aku nggak diterima nggak apa-apa, kau aja dari situ. Lagi sama si Tigor yang udah gak Tigor lagi. Oh, kau Kristen? Mau kerja? Yakin? Ya, mau kerja Pak Haji. Tanya sama si Tigor. Tigor, kau mau kerja? Iya. Apa agamamu? Seiman kita Pak. Dia gak bilang Muslim. Seiman kita Pak. Oh, seiman. Oh bagus. Kalian kayaknya lelah sekali. Kayak kurus, capek, kelaparan. Ya udah masuk. Terima kerja. Yang bagus ya. Pas baru masuk ke dapur dipanggil si pembantu. Kasih makan. Tagor, kasih makan yang banyak. Kasihan dia.
yang banyak, minum sepuasnya kasih. Tagor pun senang sekali berdua dengan dia. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Ada pekerjaan. Haleluya Tuhan. Yuk makan, tambah lagi. Di, boleh tambah di? Boleh. Si Tigor jangan dikasih di makan. Protes langsung Tigor. Pak Haji, kenapa? Kawanku dikasih makan, aku enggak. Katanya seiman. Bulan puasa loh. Harus puasa. Gigit jari dia. Toh juga sama-sama diterima. Aku udah jual Tuhanku. Malu kali dia. Jadi kenapa kau bilang mau makan? Kan kau bilang seiman. Maaf Pak Haji, sebenarnya aku Kristen. Hah? Mana dia? Pegang imanmu. Ini kawanmu nih hebat, pegang imanmu. Kalau kau berbohong biasa, susah dipercaya. Kau bohong, inilah cukup sekali kau berbohong ya. Ku terima kau kerja, tapi jangan coba lagi bohong. Dari pertama ini aku udah tahu kau berbohong. Tapi kasihan melihatmu udah gak makan, biar ada kawanmu ini. Kau ku terima kerja. Haleluya. Hati-hati iman. Apapun yang terjadi, pegang imanmu. Jangan cepat tinggalkan Tuhanmu hanya sekedar karena sesuap nasib, hanya sekedar jabatan, hanya sekedar mendapatkan harta, hanya sekedar lepas status dari yang jomblo menjadi punya istri atau suami. Jangan mau jual Tuhanmu hanya sekedar untuk mendapatkan istana. Dan istana di dunia ini sifatnya sementara. Amin. Istana surga yang abadi. Pegang imanmu kepada Yesus Kristus. Satu kali di satu rumah sakit yang mewah, tingkat 10, ada sedikit tingkat satpam yang menjaga. Di setiap bangunan tinggi biasanya ada tangga darurat. Amin. Amin. Itu persyaratan. Ada dibuat situ setiap alat pemadam kebakaran. Kalau terjadi sesuatu, tangga darurat. Kalau terjadi, biasanya tangga darurat udah tulis besar-besar. Ini tangga darurat. Kalau terjadi kebakaran besar, lift tak jalan lagi. Masih sempatkah orang yang mau diselamatkan, termasuk pasien itu, untuk diskusi mana jalan keluar? Mana jalan keluar? Ya, ini tangga darurat, ada nggak jalan lain? Enggak, ini ada. Kalau ada terjun aja lah. Kalau ada, jalan satu-satunya lewat tangga darurat. Ikuti terus tangga itu, engkau akan diselamatkan. Yesus sudah katakan, tidak ada nama lain. Amin. Mau coba cari nama yang lain, mati. Gak dapat. Hanya satu tangga itu menuju surga. Tidak ada lagi. Ikuti security itu sampai ke lewat tangga darurat. Ayo semua, jangan coba yang lain karena sudah mati semua. Akses ke dunia yang bebas habis. Mau selamat, ikuti tangga darurat, tangga darurat. So, listrik pun sudah padam, asap dari mana-mana, ya, lift sudah hang semua, nggak ada di jalan, gelap. Satu-satunya ikuti apa kata Sang. Ikut tangga darurat, lari terus, ikuti terus. Hidup ini seperti itu. Ikut Yesus pasti selamat. Pasti selamat. Selamat itu karena persyaratan enggak? Selamat itu karena persyaratan? Bukan karena persyaratannya yang kita harus penuhi. Kalau tadi orang Yahudi kalau mau selamat ada ritualnya ini. Muslim mau selamat, dia harus melakukan berbagai kebajikan, berbuat amal, bersedekah dan lain sebagainya. Semua dalam agama-agama dunia ini ada persyaratannya. Dalam agama Kristen, bukan Katolik ya, dalam agama Kristen, syarat nomor 1 adalah kita datang kepada Sang Juru Selamat itu, Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 8-9. Tolong ditampilkan di layar. Efesus pasal 2
ayat 8 sampai 9. Saya bacakan ayat ini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah. Selanjutnya ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang. Jadi selamat itu nomor satu ada iman. Bukan perbuatan dulu. Kita melakukan yang baik, yang kudus, yang suci, bukan buat selamat, tapi sebagai rasa syukur karena kita sudah diselamatkan. Wajib berbuat baik, wajib tidak menyangkal firman Tuhan, karena kita telah diselamatkan. Berjalan di dalam iman. Biar kita berbuat baik tapi nggak beriman kepada Yesus Kristus, selamat? Ya enggak. Intinya beriman kepada Yesus Kristus. Nanti Roh Kudus kuatkan kita untuk taat kepada Tuhan. Amin. Roh Kudus lah menambahkan iman kita. Terus tambah iman kita. Saya mau setia Tuhan, terus ditambahkan iman. Nah begitu. Iman ini yang paling penting. Satu kali ada seorang anak berkata, kenapa enggak minggu, kata satu pelayan di sini. Jawabannya katanya, Gali Parton Dio. Terjemahannya adalah lemah iman. Itu benar. Imannya, sehingga dia macam-macam. Jadi kalau ada orang Kristen, udah Kristen macam-macam, imannya lemah. Ya, jadi intinya iman. Makin kita beriman, percaya kepada Tuhan, kasih Tuhan, percaya Tuhan akan tolong, gak menyimpang kita. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti tunjukkan jalan keluar. Itu kan iman. Percaya. Orang percaya itu pasti berdoa. Itu iman. Di dalam kita berdoa ada kepercayaan. Dan ingat saudara-saudara, kalau berdoa juga jangan bertele-tele. Bagaimana doa daripada Petrus dan Yohanes kepada orang yang lumpuh tadi? Kalau kita baca tadi, apakah panjang? Ada panjang, dia bilang, ya Yesus berilah kami kuasa, sucikan kami Tuhan, supaya mujizat terjadi, atau macam-macam. Dia hanya berkata pakai kalimat, dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Doa yang pendek. Hati-hati di gereja kita soal doa yang bertele-tele. Doa pembukaan semua udah diborong. Padahal doa pembukaan hanyalah pengantar untuk ibadah, supaya tenang, supaya pelayan semua tenang, diurapi oleh Tuhan. Itu intinya. Belum yang lain-lain. Doa firman Tuhan supaya hati umat terbuka, dijamah Tuhan, bukan yang lain. Si pengkhotbah juga diurapi. Itu intinya, nggak sia-sia firman. Kalau nanti yang kesaksian itu didoakan oleh Bapak Gembala, boleh yang lain datang. Waktu setelah firman Tuhan, boleh. Sebab nanti kalau semua didoakan bertele-tele, itu sebabnya semua gereja yang sudah teratur, jangan coba bikin doa seperti itu. Doa sudah diketik dalam buku foto atau agenda. Amin. Mudah diatur itu. Berdiri kita semua. Nanti situ aja udah baca itu. Udah dibaca. Habis itu. Tak heran ibadah hanya 1 jam. Lagu juga pantang diulang-ulang. Kalau kita sampai capek kadang-kadang Bapak Gembala berdiri, ulang lagi. Kalau indah sih mending. Ulang lagi. Perlu kita hati-hati dalam apa ya? Perlu. Bukan karena panjang dan lamanya. Yang penting adalah kuasanya. Amin. Kuasanya. Begitu. Karena kita bilang bertele-tele, hanya buat kesaksian, oke lah dikasih kesempatan. Di gereja GPD yang lain belum tentu ada 3 kali korlo. 1 aja pun udah bening. Kita ini 3 kali dikasih kesempatan. Itu pun masih ada yang gak mau datang ke depan.
Haleluya. Tujuannya itu menggalang kerendahan hati. Tadi Sobat Puji itu sudah ingatkan ya. Rendah hati itu bukan rendah diri, rendah hati itu penting. Amin. Orang yang gak mau maju depan itu sombong. Boleh catat itu. Yang gak mau ke depan sombong. Waktu Tuhan Yesus mau memberikan mujizat, memberi makan 5.000 orang dan 4.000 orang, apa persyaratan yang dibikin oleh Tuhan Yesus supaya mujizat? Dia bilang sama murid-muridnya. Muridnya berapa jumlah murid Tuhan Yesus? 12. Susun berkelompok-kelompok. Kelompok ini 50. Taat semua. Taat. Udah taat semua. 12 murid ini, kau kelompok sekian, berdiri. Anak tadi yang dikasih sama anak-anak itu 5 roti 2 ikan. Udah tahan mereka duduk, udah kelompoknya udah tertib duduk karena tidak ada mikrofon. Khotbah di depan 5.000 itu yang dihitung cuma bapak-bapak dewasa, belum istrinya. Kalau istrinya 2-3, belum anak-anaknya. Itu baru laki-laki dewasa nih. Jadi banyak banget, lebih 10.000. Semua diam, nggak ada corok, nggak ada toa. Taat semua. Langsunglah diberkati oleh Tuhan 5 roti 2 ikan. Setelah diberkati menjadi banyak. Jadi banyak. Kasih. Udah semua makan kenyang, padahal nggak minta jemaat itu ya, nggak minta loh. Itu servis Tuhan Yesus karena mau dengar-dengaran. Duduk tertib, kasih makan. Nggak tertib, nggak dapat. Cepat pulang, dapat nggak berkatnya? Hati-hati kalau kebatiannya cepat pulang ya, nggak dapat berkatnya. Seperti itu. Dan setelah mereka makan, berapa sisanya? Kan ada remah-remah sisa potong-potongannya. Berapa? 12 bakul. Pertanyaan Bapak Gembala, kenapa mesti 12 bakul? Kenapa tidak 13? Kenapa tidak 10? Karena apa? Karena murid-muridnya udah capek yang 12 itu. 1 bakul 1 orang. Haleluya. Iya, bukan main-main itu. Sisa 12 bakul. Duluan kasih jemaat. Nanti kau dapat modal 5 roti 2 ikan, tapi berkatnya sebakul. Kata orang Korea Utara, kata sahirang. Wah, 1 keranjang besar. Pasti mereka semua bilang, wah hebat Tuhan di sini. Tadi kan Om cuma 5 roti 2 ikan, kenapa menjadi 1 bakul? Itulah berkat kalian taat. Jemaat itu pun taat karena kalian atur-atur. Makan kalian di situ, kenyang. Sampai kapan itu habisin 1 bakul itu untuk 1 orang? Dibawa berkatnya ke rumah, amin. Bawa. Mari kita taat sama Tuhan. Hanya ada di dalam nama Yesus. Jadi kita diselamatkan karena apa? Karena syarat. Karena persyaratannya sudah dipenuhi oleh Yesus Kristus. Korbannya 1 kali untuk selama-lamanya. Persyaratannya udah dipenuhi, korbannya udah. Tinggal kita mengikut Dia dan mau menjalankan firman-Nya. Udah pasti diselamatkan. Kalau percaya datang kepada sebab korbannya udah diberikan. Tinggal kita mau terima pahalanya dengan berbuat yang baik. Amin. Dan mau dapat berkat yang luar biasa lebih dari 1 bakul. Buat banyak sama Tuhan, taat sama Tuhan. Galatia 3 ayat 13. Tolong ditampilkan. Galatia 3 ayat 13. Perhatikan Alkitabnya. Galatia 3 ayat 13. Sebab Galatia 3. Ya. Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita. Haleluya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dari segala risiko kalau nggak jalankan hukum Taurat itu dihukum.
nggak lengkap, dikutuk. Ada kutuknya kalau nggak dijalankan. Dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, yaitu di kayu salib. Kan terkutuklah orang yang di kayu salib dikatakan. Karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Harusnya kita yang dihukum, tapi Yesus beriman kepada Dia. Saat kita sakit, beriman kepada Dia. Saudara yang sakit tidak perlu angkat tangan, taruh tangan saudara dia. Sebutkan dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, aku sembuh. Minta kuasa Tuhan. Amin. Minta kuasa Tuhan dengan iman. Karena berdoa, nama itu tetap berkuasa. Minta perlindungan daripada Tuhan. Ayat yang terakhir, Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Saya bacakan ayat ini. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia, yaitu Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Segala lidah mengaku, segala lutut bertelur, semua yang di sorga, di bumi, di bawah bumi mengaku Yesus Tuhan. Bertekuk lutut artinya apa? Kuasa setan hilang. Semua tekuk lutut, kuasa iblis hancur dalam nama Yesus. Tetap percaya, beriman kepada Yesus. Satu pujian yang sering kali dinyanyikan oleh Pastor Andi setiap kali dia selesai mengadakan mujizat kesembuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kalau lirik pertama dikatakan penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, memenuhi keperluan, tak pernah Dia mengecewakan, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Yesusku tak pernah gagal. Amin. Segala perkara saudara dapat tanggung di dalam Dia. Mari kita bangkit dulu. Tolong diketik penolong yang